Selamat pagi teman-teman. Pada sesi ini, kelompok kami akan membahas tentang obat interferon alfa 2B. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Adapun anggota kami terdiri dari Ona Fianti Raweyai, Vanessa Sake, Meiki Heselvangi, Amelia Martesi Maturan, Grace Wika Iswoyo, Katarina Kaize, Magdalena Jublina Moikari. Kami harap teman-teman bisa memperhatikan dan memahami materi ini dengan baik. Selamat menyaksikan. Definisi obat. Interferon adalah zat alami yang mengganggu kemampuan virus untuk bereproduksi. Interferon alfa 2B adalah obat antivirus atau antineoplastik yang awalnya ditemukan di laboratorium Charles Weizmann di Universitas Zurich. Interferon ini akan memberitahu sistem kekebalan tubuh tentang keberadaan kuman atau sel kanker di tubuh dan memicu sel kekebalan tubuh untuk melawan sel penjajah tersebut. Interferon juga meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Ada sejumlah interferon yang berbeda. Nama generik dan nama paten dari obat interferon alfa 2B. Yang pertama, nama generik. Nama generik adalah obat yang umumnya menampilkan logo atau mencantumkan nama dari perusahaan farmasi tempat obat tersebut diproduksi. Nah, beberapa contoh obat generik dari interferon alfa 2B adalah sebagai berikut. Yang pertama, Heparon alfa R, yang kedua interferon alfa 2B rekombinan intron A, yang ketiga bioferon. Nah, nama paten. Nama paten merupakan sebuah obat diproduksi oleh sebuah perusahaan farmasi yang sudah memiliki hak paten dan tentunya sudah melewati tahap uji klinis dan sesuai dengan ketetapan internasional. Nah, interferon alfa 2B memakai nama paten dari perusahaan yang menemukan nama produksinya, yaitu dengan nama interferon alfa 2B. Yang ketiga, gambar tiap sediaan bentuk obat. Sediaan interferon alfa 2B berbentuk cairan injeksi yang diberikan melalui intravena dalam bentuk suntikan atau dimasukkan ke dalam cairan infus. Sediaan interferon alfa 2B dibagi atas beberapa jenis, yaitu yang pertama, interferon alfa 2B rekombinan intron A yang berisi 10 milion IU per vial. Yang kedua, Heparon alfa R, interferon alfa 2B humano rekombinan atau human rekombinan interferon alfa 2B yang berisi 10 milion dan 3 milion IU per vial. Dan yang ketiga, bioferon, interferon alfa 2B humano rekombinan, dan yang keempat yaitu interferon alfa 2B rekombinan intron A for injection berisi 6 milion per vial. Golongan dan klasifikasi obat. Interferon alfa 2B termasuk dalam golongan obat antivirals dan cancer imunoterapi. Interferon alfa 2B diklasifikasikan sebagai obat yang bekerja pada sistem imun manusia karena interferon alfa 2B bekerja dengan mengganggu kemampuan virus, bakteri, atau zat berbahaya lain yang bereproduksi dalam tubuh manusia dan bekerja dengan mempengaruhi fungsi atau pertumbuhan sel serta pertahanan alami bagi tubuh manusia. Interferon alfa 2B juga diklasifikasikan dalam obat interferon tepatnya berdasarkan sifat antigenik, yaitu interferon alfa yang adalah produk leukosit. Selain interferon alfa, terdapat juga dalam kelompok sifat antigenik yaitu interferon beta dan juga interferon gamma. Nah, interferon ini juga diklasifikasikan berdasarkan penginduksi, yaitu tipe yang pertama dengan penginduksi virus adalah interferon alfa dan interferon beta, dan tipe yang kedua dengan penginduksi mitogen atau antigen adalah interferon gamma. Indikasi dan kontraindikasi obat interferon alfa 2B. Indikasinya itu hepatitis B kronis, hepatitis C kronis, perawatan pasien dengan leukemia sel berbulu, leukemia melanosis kronis, terapi kombinasi, myeloma multiple, limfoma folikuler, tumor karsinoid, dan melanoma ganas. Adapun kontraindikasinya itu penderita yang hipersensitif terhadap zat aktif,
riwayat penyakit jantung, disfungsi ginjal atau hati yang parah, fungsi epilepsis atau gangguan sistem saraf pusat, hepatitis kronis dan sironis hati dekompensasi, hepatitis kronis, hepatitis autoimun, penyakit tiroid, kombinasi interferon alfa 2B dan telbifudine, dan riwayat kondisi kejiwaan yang parah. Efek samping dari interferon alfa 2B bergantung pada dosis yang diberikan. Tetapi ada beberapa efek samping yang terjadi secara umum, diantaranya seperti anoreksia, mual, flu, sakit pada mata, depresi, dan terjadi mielosupresi, di mana itu akan mempengaruhi jumlah granulosit. Kemudian akan menimbulkan juga masalah kardiovaskular, nefrotoksisitas, dan hepatotoksisitas. Juga akan menyebabkan hipertrigliseridemia, di mana akan terjadi secara berat, dan apabila terjadi, dianjurkan untuk memonitor kadar lemak dalam darah, dan juga akan menyebabkan yang namanya reaksi hipersensitivitas. Juga akan menyebabkan abnormalitas tiroid, hiperglikemia, alopecia, ruam psoriasis, kebingungan, koma, dan seizure. Seizure ini biasa terjadi dengan dosis tinggi pada lansia. Farmakodinamik. Interferon alfa 2B merupakan terapi standar untuk infeksi virus hepatitis C atau HCV. Interferon memodulasi atau mengendalikan respons sistem imunitas tubuh terhadap virus, bakteri, kanker, dan senyawa asing lain yang masuk ke dalam tubuh. Interferon tidak membunuh virus atau sel kanker secara langsung, akan tetapi interferon meningkatkan respons sistem imun tubuh dan mengurangi pertumbuhan sel kanker. Farmakokinetik. Absorpsi. Setelah injeksi intramuskular atau subkutan, absorpsi IFN mencapai 80%. Kadar plasma bergantung pada dosis. Kadar plasma puncak dicapai setelah 4-8 jam dan kembali ke awal setelah 18-36 jam. Setelah pemberian intravena, konsentrasi plasma puncak dicapai dalam 30 menit. Setelah 4-8 jam setelah infus, IFN tidak lagi terdeteksi dalam plasma karena mengalami clearance renal yang cepat. Ekskresi. Setelah terapi IFN dihentikan, IFN akan dieliminasi dari tubuh dalam waktu 18-36 jam. Dosis dan cara pemberian. Untuk dosis ada 3 pemberian. Yang pertama injection solution, contohnya 6 juta unit internasional per mililiter. Yang kedua ada multi-dose pens dengan 6 dosis masing-masing, contohnya 22,5 juta unit internasional per 1,5 mililiter. Yang ketiga ada powder for injection, contohnya 10 juta unit internasional per vial. Untuk cara pemberiannya biasanya diberikan dengan rute parenteral. Biasanya juga diberikan injeksi lewat intravena maupun dengan subkutan. Nah, untuk dosis dan cara pemberian yang lebih spesifik biasanya berdasarkan anjuran dokter, di mana dokter akan mempertimbangkan bagaimana diagnosa medis dari pasien, terus juga dokter akan mempertimbangkan umur dari pasien, maupun dokter akan mempertimbangkan juga riwayat kesehatan pasien bagaimana, sehingga akan diberikan dosis dan cara pemberian yang tepat. Nursing consideration. Mempertimbangkan setiap kontraindikasi, indikasi, dan efek samping. Perawat perlu mempertimbangkan setiap kontraindikasi, indikasi, dan efek samping dalam pemberian obat terhadap pasien. Pasien dengan indikasi penyakit hepatitis C kronis, perawat perlu melakukan kolaborasi dengan tenaga medis lain. Tindakan yang diperlukan dilakukan terhadap pasien dengan indikasi ini ialah perawat perlu melakukan kolaborasi, mengawasi pasien dan mengecek kondisi, atau melakukan tindakan yang bisa mengurangi efek samping yang ditimbulkan. Efek samping yang ditimbulkan oleh obat interferon alfa 2B tersebut harus menjadi perhatian perawat terhadap kondisi pasien setelah mengkonsumsinya. Dan peran perawat ialah mengawasi pasien dan mengecek kondisinya. Indeks keamanan kehamilan. Indeks keamanan kehamilan pada obat interferon alfa 2B termasuk ke dalam kategori C. Artinya, studi pada binatang percobaan untuk memperlihatkan adanya efek samping pada janin dan tidak ada studi terkontrol pada wanita
atau belum ada studi terhadap wanita dan binatang percobaan. Obat dalam kategori ini hanya boleh diberikan jika besarnya manfaat yang diperoleh melebihi besarnya risiko yang terdapat pada janin. Yang ke-11, special precaution. Pertama, bagi pasien yang memiliki alergi terhadap obat, produk ini mungkin mengandung bahan-bahan yang tidak aktif seperti albumin yang dapat menyebabkan reaksi alergi atau masalah lain. Yang kedua, riwayat kesehatan. Juga perlu diperhatikan seperti gangguan sel darah, kanker, pembekuan darah, tekanan darah tinggi. Yang ketiga, obat ini juga memberi efek pada sistem saraf pusat, seperti depresi, labilitas emosional, mengantuk, serta efek SSP lainnya termasuk perilaku agresif. Yang keempat, pasien dengan keberadaan atau riwayat kondisi kejiwaan yang parah. Jika pengobatan dengan interferon alfa 2B dinilai perlu pada pasien dewasa dengan keberadaan kondisi kejiwaan yang parah, obat ini hanya boleh diberikan setelah memastikan sesuai dengan individual manajemen diagnostik dan terapeutik dari kondisi kejiwaan. Yang kelima, penggunaan interferon alfa 2B pada anak-anak dan remaja dengan keberadaan atau riwayat yang memiliki kondisi kejiwaan yang parah merupakan kontraindikasi. Dan yang keenam, pasien dengan penyalahgunaan atau penggunaan narkoba. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan kurang lebihnya, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.